Kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya mengunjungi teman saya yang sedang sekarat, bergumul dengan penyakit tumor hati. Di dalam kesempatan itu, saya mengatakan kepadanya, "Bro, fokus kepada Tuhan. Lupakan penyakitmu. Lupakan penyakitmu. Fokus kepada Tuhan. Minta Tuhan hadir dalam hidup, dalam keluargamu." Dia katakan, "Iya, saya selalu memikirkan tentang Tuhan." Sepulang dari rumah itu, kami keluarga, saya dan istrinya terus mendoakan, meminta Tuhan menyembuhkannya. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, ia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebuah kesaksian dari keluarga bahwa ketika ia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, ia mengatakan, "Tuhan, selamatkan saya." Sedih, saudara. Kami sahabat-sahabatnya sedih. Apalagi keluarganya. Baju yang dipakai di peti jenazahnya adalah baju yang dibeli untuk pernikahan anak sulungnya, anak laki-laki. Tapi sebelum menikah, dia telah dipanggil Tuhan beristirahat dalam kematian. Tapi sebagai orang percaya, kami punya pengharapan. Janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus jawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Janji ini yang memberikan kekuatan kepada kami dan keluarga. Saudaraku, bagi orang percaya, kematian menguasai hidupnya hanya 1 detik. Detik ini mati, detik berikut bangkit melihat Yesus. Bagaimana penjelasan? Kita ikuti terlebih dahulu 1 pujian. Tomorrow, because He lives, all fears is gone, because I know He holds the future. Haleluya. Amin. Yesus dikirim Bapa ke dunia ini. Datang untuk menunjukkan kasih Bapa. Menyembuhkan, bahkan mengampuni kita dari dosa. Dia hidup di dunia ini, mati di kayu salib untuk membayar kita, menebus kita dari dosa. Benar, kubur yang kosong membuktikan bahwa juru selamatku Yesus Kristus
tomorrow, because He lives. All fears is gone, because I know Jesus the futures, that life is worth the living just because He lives. Because He lives. Sebab Yesus hidup, saudara. I can face. Kita tidak perlu takut dengan hari esok. Yes, because Amin. Karena Yesus hidup. Oh, my fears is gone, because I know. Kenapa? Karena kita tahu Jesus holds the Yesus memegang masa depan. Yesus menguasai kematian, mengalahkan kematian. Hidup ini menjadi sangat berarti. Kenapa? Because ya benar, karena Yesus hidup, saudara. And life is worth the living just. Amen. Yes, because He lives. Ya benar. Because Jesus lives. Karena Yesus hidup, kita tidak perlu takut. Amin. Ada apa dengan kematian? Apa yang firman Tuhan katakan tentang kematian itu sendiri? Mari kita lihat dalam Alkitab, Kejadian 3 ayat 19, bagian B mengatakan, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah manusia. Adam debu, kembali menjadi debu. Pengkhotbah 12 ayat 7, lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah lagi seperti semula. Itulah kita, saudara. Saudaraku, lalu kemana kita setelah kita mati? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, terjemahan Sederhana Indonesia, TSI, mengatakan, lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah lagi seperti semula. Dan nafas hidup akan kembali kepada Allah yang memberikannya kepadamu. Nafas hidup dalam terjemahan lain disebut nyawa, disebut juga roh. Apakah nyawa, apakah nafas hidup, apakah roh ini mempunyai kesadaran, bisa melihat, bisa sadar, bisa berpikir? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawa melayang, ia kembali ke tanah, dan pada hari itu lenyaplah maksud-maksudnya. Kalau nyawa melayang, kalau kita mati, maka kita tidak akan berpikir. Maksud-maksud kita menjadi lenyap. Tujuan-tujuan kita menjadi lenyap. Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian B. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Orang mati tidak berpikir. Orang mati tidak punya pertimbangan. Orang mati tidak bekerja. Jelas Alkitab mengatakan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jelas firman Tuhan mengatakan orang mati selesai. Tidak tahu apa-apa. Dari tidak ada, dari debu,
menjadi ada menjadi manusia, dan kembali menjadi debu menjadi tidak ada. Itulah referensi Alkitab. Tetapi saudaraku, ketidaktahuan kita, ketidaktahuan apa-apa orang yang mati adalah merupakan sebuah anugerah. Adam mati pada usia 930 tahun atau 5.000 tahun yang lalu. Dia tidur beristirahat di tanah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara bayangkan kalau Adam pada waktu mati ia masih sadar, ia masih tahu apa yang terjadi, nyawanya masih melayang-layang. Berapa lama dia harus menunggu kedatangan Tuhan? Sudah mau 6.000 tahun, Yesus belum juga datang kali yang kedua. Tetapi Adam beristirahat dalam kematian. Demikian juga Daud yang mati 3.000 tahun lalu beristirahat dalam kematian. Sama dengan teman saya yang beristirahat dalam kematian. Lahir tahun 1967, meninggal tahun 2020. Di tahun 1966 dia tidak ada. Di tahun 1967 dia lahir dan ada. Tahun 2020 dia meninggal, beristirahat di dalam kematian. Dia menjadi tidak ada lagi. Itulah referensi Alkitab. Tetapi ini merupakan sebuah anugerah. Ketika kita tidak tahu apa-apa, itu berarti hidup kita berhenti. Adam yang mati 5.000 tahun lalu, pada usia 930 tahun, umurnya berhenti pada usia 930 tahun. Umurnya tidak bertambah. Sahabat saya yang meninggal ini, pada usia 53 tahun, umurnya tidak bertambah. Sampai Yesus datang. Jika Yesus datang hari ini, tahun 2020, maka penantian Abraham, penantian Daud, penantian sahabat saya yang barusan 2 minggu lalu meninggal, itu sama seperti 1 detik saja. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa-apa. Karena waktu bagi mereka berhenti. Waktu tidak menguasai mereka lagi. Mari saya berikan ilustrasi sederhana tentang kematian. Di tangan saya ini ada stopwatch. Ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika manusia lahir ke dunia, maka hidup mereka berjalan seperti ini. Hidup berjalan. Dan ketika manusia diizinkan Tuhan beristirahat dan mati, maka hidup waktu bagi mereka berhenti. Ini berhenti pada detik 39. Waktu mereka berhenti. Artinya, anak yang usia 7 tahun mati, dia akan tetap usia 7 tahun. Kakek yang usia 70 tahun mati, dia akan tetap usia 70 tahun. Sampai Yesus datang membangkitkan dia. Saudaraku, orang yang mati, mereka tidak dikuasai waktu. Maka ketika mereka bangkit, ketika Yesus datang yang kedua kali, dalam 1 Tesalonika 4:16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yesus akan membangkitkan mereka, orang yang mati di segala zaman, dan ketika mereka bangkit, maka umur mereka berjalan lagi. Seperti ini. Detik 39 mereka mati. Mereka berjalan lagi. Detik 40 mereka sudah hidup. Artinya bagi mereka, kematian hanya menguasai mereka seperti 1 detik saja. Ketika mereka tidur dalam kematian, tidak tahu apa-apa, dan Yesus datang, mereka buka mata, melihat Yesus di angkasa, itu hanya seperti 1 detik saja. So apa yang kita takutkan dengan kematian? Yesus memegang hari esok. Yesus yang memegang hidup, kebangkitan dan hidup. Bagi kita yang masih hidup, tidak ada yang kita takutkan dengan kematian. Karena kita mati, kita tidak tahu apa-apa. Itu hanya seperti 1 detik menunggu Yesus datang yang kedua kali. Abraham
Adam, Daud, mereka berserat dalam kematian. Sama waktunya dengan kita, dengan teman saya yang sekarang berserat dalam kematian. Kalau Yesus datang kedua kali membangkitkan mereka, itu hanya sama bagi mereka 1 detik saja. Bukankah ini sebuah pengharapan, saudara? Bukankah ini sesuatu yang kita nantikan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali? Bukankah ini sebuah kabar baik bagi kita, di mana kita dikuasai kematian hanya seperti 1 detik saja? Untuk apa kita takut dengan kematian? Kalau yang kita takutkan adalah bukan kematian, sebenarnya apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah kehidupan kita saat ini. Apakah kita sudah hidup di dalam Tuhan sehingga kita mati di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau kita yang hidup sekarang ini hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada yang akan kita takutkan. Pastikan kita hidup di dalam Tuhan, agar kematian menjadi sebuah keuntungan, seperti kata Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.